Halo semuanya, perkenalkan nama aku Garis Nurani. Aku dari SMA Negeri 31 Jakarta dan dari kelas 12/7. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin materi tentang pembelahan sel. Yuk simak videonya. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, kalian pernah gak sih kayak potong kuku atau potong rambut? Nah, itu lama-kelamaan kan kukunya atau rambutnya itu bakal memanjang terus-terusan kan. Nah, atau mungkin kalian pernah luka. Nah, lukanya itu diobatin dan di kemudian hari lukanya itu bakal sembuh dan tertutup. Nah, kira-kira kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, peristiwa-peristiwa itu disebabkan karena adanya pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu apa sih? Jadi, pembelahan sel itu adalah proses di mana suatu sel induk membelah atau membagi diri menjadi dua atau lebih sel anakan. Nah, proses ini sangat penting tahu bagi kehidupan organisme karena proses ini bisa untuk sebagai reproduksi, perbaikan sel, dan pertumbuhan sel. Maka dari itu, yuk kita simak materi pembelahan sel ini. Di video kali ini, pembelahan sel kita bagi menjadi dua, yaitu ada yang mitosis dan meiosis. Pembelahan sel pertama yaitu mitosis. Nah, mitosis itu apa sih? Mitosis adalah suatu pembelahan sel, yaitu sel induk yang membelah diri atau membagi dirinya menjadi dua sel anak yang identik dengan sel induknya. Nah, biasanya pembelahan mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel mati, yaitu untuk perbaikan atau pertumbuhan sel-sel tubuh. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari pembelahan sel, yaitu mitosis. Tahap pertama yaitu adalah profase. Nah, di sini ada gambar profasenya, saya akan menjelaskan. Nah, di sini kromatin di dalam inti sel membadat menjadi kromosom. Setiap kromosom terdiri atas dua kromatid yang terhubung oleh sentromer. Kemudian, membran inti dalam sel ini mulai menghilang dan spindel-spindel dari mikrotubulus mulai terbentuk dari sentriol. Nah, tahap kedua yaitu metafase. Sini ada gambarnya. Jadi kromosom mulai berjajar di bidang ekuator atau bidang tengah-tengah sel. Nah, spindel mikrotubulus menempel pada sentromer kromosom melalui kinetokor. Yang ketiga yaitu ada anafase. Nah, anafase ini, di tahap anafase ini kromatid bersaudara dari setiap kromosom ditarik oleh mikrotubulus menuju kutub yang berlawanan. Nah, kini setiap kromatid disebut sebagai kromosom anak. Yang tahap keempat atau tahap terakhir yaitu telfase, yaitu kromosom mulai mengurai menjadi kromatin, lalu membran inti kembali terbentuk di sekitar 2 set kromosom di masing-masing kutub. Lalu yang terakhir yaitu spindel mikrotubulus menghilang. Jenis pembelahan sel yang kedua yaitu meiosis. Nah, meiosis itu apa sih? Meiosis adalah suatu pembelahan sel yang dimana menghasilkan 4 sel anakan yang jumlah kromosomnya itu setengah dari sel induk. Jika sel induknya diploid atau 2N, maka sel anakannya adalah haploid atau N. Berbeda kan dengan mitosis yang sebelumnya itu sama-sama anakannya itu identik dengan induknya, itu sama-sama 2N. Nah, meiosis ini hanyalah setengah dari sel induk. Nah, meiosis ini biasanya terjadi pada sel-sel gamet atau sel-sel kelamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan sel dari pembelahan sel meiosis. Yang pertama, jadi meiosis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi, pertama kita jelasin dulu dari meiosis 1 ya. Nah, meiosis 1 itu kita ada yang pertama yaitu profase 1, yang dimana kromosom homolog berpasangan atau sinapsis membentuk tetrad. Terjadi crossing over atau pertukaran segmen genetik antar kromatid homolog yang akan menghasilkan variasi genetik. Lalu kemudian membran inti mulai menghilang dan spindel mikrotubulus terbentuk. Tahap kedua yaitu adalah metafase 1, yaitu kromosom homolog berjajar di bidang ekuator sel atau bagian tengah-tengah sel. Lalu kemudian mikrotubulus menempel pada sentromer setiap pasangan kromosom homolog. Lalu yang tahap ketiga yaitu adalah anafase 1. Kromosom homolog dipisahkan dan ditarik ke kutub yang berlawanan. Kromatid bersaudara tetap bersama. Yang keempat adalah telfase 1. Membran inti mungkin terbentuk kembali di sekitar kromosom. Sitoplasma membelah dan menghasilkan 2 sel haploid. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid.
setelah tadi meiosis 1, sekarang kita akan bahas tentang meiosis 2. Nah, meiosis 2 ini sebenarnya sama saja seperti mitosis, pembelahan mitosis. Jadi ini anakannya itu identik dengan sel induk. Jadi yang pertama yaitu adalah profase 2. Kromosom mulai memadat kembali menjadi spindel mikrotubulus terbentuk dan membran inti menghilang. Yang kedua yaitu metafase 2. Kromosom berjejer di bidang ekuator atau bagian tengah-tengah pada masing-masing sel. Yang ketiga ada anafase 2. Nah, kromatid bersaudara dipisahkan dan ditarik ke kutub yang berlawanan. Yang keempat atau yang terakhir ini adalah disebut dengan telofase 2. Membran inti terbentuk kembali di sekitar kromosom. Sitoplasma membelah dan menghasilkan 4 sel anakan atau haploid dengan kombinasi genetik yang berbeda. Nah, setelah tadi saya menjelaskan tentang mitosis dan meiosis, jadi kita simak perbedaan dari pembelahan sel mitosis dan meiosis. Yang pertama, di mitosis bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel. Nah, sedangkan di meiosis dia bertujuan menjaga agar jumlah kromosom keturunannya selalu tetap. Yang kedua, mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin. Yang ketiga, mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang masing-masing bersifat diploid atau identik dengan induknya, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing terdiri dari haploid atau N. Yang keempat yaitu jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk untuk mitosis, sedangkan meiosis jumlah kromosom sel anak setengah dari sel induk. Yang kelima, mitosis hanya mengalami 1 kali pembelahan, sedangkan untuk meiosis terjadi 2 kali pembelahan. Yang keenam, pada mitosis, pada fase metafase, setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid yang berjejer di bidang ekuator. Sedangkan untuk meiosis, pada metafase, setiap sepasang kromosom terdiri dari 4 kromatid berjejer di ekuator. Nah, yang ke-7, mitosis tidak melibatkan peristiwa pindah silang, sedangkan untuk meiosis melibatkan peristiwa pindah silang. Nah, pembelahan meiosis ini contohnya bisa dapat kita lihat dalam proses gametogenesis. Nah, gametogenesis itu apa sih? Gametogenesis adalah suatu pembelahan sel yang dimana sel-sel gamet atau ovum dan sperma yang bersifat diploid atau 2N membelah menjadi sel anakan yang menjadi haploid atau N. Untuk gametogenesis kita bagi menjadi 2 ya, yaitu adalah spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma yang terjadi di testis. Spermatogenesis dimulai dengan sel gamet primer yang menghasilkan yang mengalami pembelahan dan menghasilkan spermatogonium. Setiap spermatogonium yang bersifat diploid akan mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan 1 spermatosit primer yang bersifat diploid. Nah, untuk 1 spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 dan membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Lalu kemudian 2 spermatosit sekunder selanjutnya mengalami meiosis 2 sehingga membentuk 4 spermatid yang bersifat haploid. 2 spermatid yang mengalami pematangan spermiogenesis membentuk 4 sel spermatozoa yang bersifat haploid yang telah matang. Yang kedua yaitu oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium betina. Oogenesis dimulai dengan sel induk atau oogonium yang bersifat diploid akan membelah secara mitosis dan akan menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian membelah secara meiosis 1 menghasilkan 1 oosit sekunder yang bersifat haploid yang berukuran lebih besar atau mengandung sitoplasma lebih banyak dan 1 badan polar 1 oosit primer yang berukuran lebih kecil. Selanjutnya, oosit sekunder dan badan polar 1 akan mengalami meiosis 2. Oosit sekunder akan membentuk 1 ootid yang bersifat haploid dan 1 badan polar 1. Sedangkan badan polar 1 akan membentuk badan polar 2 atau polosit sekunder sebanyak 2 buah. 1 badan polar 1 dan 2 badan polar 2 yang bersifat haploid mengalami degenerasi. Sedangkan ootid akan berdiferensiasi menjadi 1 sel ovum yang bersifat haploid.
Nah, setelah saya menjelaskan tentang pembelahan sel, yuk kita simpulin dari materi ini. Nah, jadi pembelahan sel adalah proses penting dalam kehidupan makhluk hidup yang memungkinkan pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Proses ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, melalui pembelahan sel, organisme dapat menjaga keberlangsungan hidupnya dengan mewariskan informasi genetik dan beradaptasi dengan lingkungannya. Proses ini merupakan salah satu dasar dari semua aktivitas biologis pada makhluk hidup. Nah, demikianlah penjelasan materi tentang pembelahan sel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak materi dari saya. Dadah semuanya.